Waktu itu kami belum tahu sistem bagaimana mengelola sebanyak itu karena ada 2.000-an dalam satu kali bikin, dalam satu kali masak, dan kami pun kewalahan waktu itu. Tetapi ketika setiap kali mau tidur saya merenungkan, kelelahan itu tidak sebanding dengan orang yang menerima makanan itu adalah makanan terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Jadi ketika kurir kami mengantarkan makanan, saya dapat laporan, Bu, ini sudah nggak bisa, orangnya sudah meninggal. Padahal kami sudah memberi makan selama 1 minggu. Halo, welcome back to Glorious Journey Podcast. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber dari Dapur Umum Surabaya yang namanya sempat viral dan masih viral hingga saat ini di lingkungan warga Surabaya. Mari tanpa berlama-lama lagi kita menyapa. Halo Bu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, mengenai Dapur Umum Surabaya yang sempat viral, boleh menceritakan Ibu awalnya bagaimana sih bisa tergerak untuk memperhatikan orang atau warga yang terdampak COVID-19? Kalau berbicara awal, berarti dari awal banget ya, Yes. kenapa saya ada di kota Surabaya, Oh, boleh. mungkin Boleh. ceritanya biar orang nggak Iya. nggak simpang siur nggak gitu ya. simpang siur, Iya. kenapa langsung bisa punya hati yang Iya. seperti itu. Jadi awal tahun 2019 ya, saya kan asalnya dari Manado nih. Nah, saya itu menikah dengan suami orang Makassar. Suami dari saya Sulawesi semua, dari iya. Sulawesi. Nah, ketika menikah itu kami masih bertanya-tanya, Tuhan, kami ini sebenarnya harus kemana dan kami harus melakukan apa. Nah, saya ingat banget pada pergantian tahun 2018 ke 2019, saya dan suami saya posisinya waktu itu ada di Manado. Nah, kami waktu itu sudah memiliki anak kami Zack, dia baru berusia berapa ya, 2 bulan waktu itu. Kami berpegangan tangan waktu pergantian tahun dan bertanya, Tuhan, kami akan dibawa kemana? Tuhan mau kami ada di mana? Nah, waktu itu kami berdua dapatnya kami harus ke Surabaya. Karena memang sebelumnya suami saya sudah juga ada di Surabaya. Nah, pas Januari ya 2019, akhirnya datanglah kami bertiga bawa anak kecil yang masih 3 bulan ke Surabaya tanpa tahu arah dan tujuan, tanpa tahu ini di Surabaya mau ngapain, nggak punya apa-apa juga. Waktu itu saya punya uang sama suami waktu itu cuma 200 ribuan kayaknya. Yang kami pegang memang betul-betul tidak punya apa-apa dan tidak punya kerja yang tetap karena suami saya kan seorang penginjil waktu itu. Nah, akhirnya datanglah ke Surabaya, ada salah satu saudara kami bernama Matthew ya. Dia banyak banget menolong keluarga kami sehingga dia bilang kalian tinggal aja dulu di apartemennya. Nah, apartemen itu ada di daerah Surabaya Timur. Nah, jadi kami hidup di situ bertiga, saya, suami dan anak saya yang masih 3 bulan itu. Kami mulai ada di kota Surabaya. Nah, tanggal 15 tadi saya cari tahu tanggal berapa sih kami awal memberi makan itu. 15 Maret 2019. Akhirnya tiba-tiba saya nggak tahu, sebelumnya Tuhan sudah banyak ngomong sama saya, Gina, kamu harus melakukan sesuatu di kota ini. Saya masih bertanya-tanya, Tuhan, saya masih punya anak kecil, saya masih punya banyak kegiatan namanya ibu rumah tangga yang masih baru mengalami satu proses transisi, istilahnya seperti itu, dari yang tidak punya anak tiba-tiba harus bangun tengah malam dan lain sebagainya. Saya disibukkan dengan anak saya waktu itu. Tapi Tuhan bicara, kamu di Surabaya ini harus melakukan sesuatu. Akhirnya saya dapat telepon dari orang tua rohani kami ya. Saya dan suami punya orang tua rohani dan dia telepon, Gina, kamu harus melakukan sesuatu di kota Surabaya. Jadi saya istilahnya dapat konfirmasi dari Tuhan. Nah, saya sudah mulai berpikir, oh iya, kalau Tuhan tempatkan di Surabaya pasti Tuhan punya tujuan. Nah, posisi saya masih punya anak bayi seperti itu di apartemen, tinggal di apartemen, jadi semua serba terbatas. Tetapi ketika saya mendapat panggilan hidup seperti itu, saya langsung respon. Paginya saya langsung pesan kalau di sini bilang go shop ya.
di salah satu iya, aplikasi online, ya. online. Saya sebisa mungkin sambil gendong anak saya pesan segala macam yang dibutuhkan untuk masak, antara lain kayak ayam. Waktu itu saya ingat saya bikin ayam goreng karena hanya itu menu yang saya tahu. Saya bikin ayam Menu goreng, sederhana. iya menu sederhana dengan alat-alat yang sederhana ya, namanya kan di apartemen ya. Jadi saya sebisa mungkin saya pesan dari aplikasi itu, dari packagingnya, dari waktu itu belum pakai tin wall ya, waktu itu masih pakai styrofoam tapi dilapisin kertas biar aman. Nah saya melakukan itu sampai akhirnya jam 11 saya masak. Saya telepon suami saya, yang kamu di mana? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang saya ada di toko elektronik katanya. Dia lagi menemani temannya. Saya bilang pulang dulu, temani saya mau bagi makan gitu loh. Nah akhirnya dipulang, dia kaget. Sudah maksudnya sudah rapi ya, di atas meja itu sudah ada makanan ya, masih mungkin baru 20 bungkus atau 10 bungkus. Pokoknya sangat-sangat sedikit, tapi saya bikin itu dengan hati yang kayak oke, Tuhan, saya tahu saya harus memberi makan orang. Akhirnya dia kaget karena waktu itu kami hanya pokoknya sebatas peralatan seadanya. Kami juga waktu itu tidak ada fasilitas kendaraan, jadi kami harus pesan Grab waktu itu online. Aplikasi lagi, pokoknya segalanya waktu itu memulainya serba jadi banyak orang berpikir begini, oh memulai memberi makan orang harus punya ini, punya itu. Nah tidak, karena kami memulainya seperti itu. Jadi waktu itu belum ada mobil, pesan juga aplikasi online itu. Dan saya masih ingat awal membagikan itu ke penyapu-penyapu jalan yang di daerah sana. Nah sopir yang mengantarkan kami itu, sopir Grab itu, dalam perjalanan, di tengah perjalanan dia tiba-tiba menitiskan air mata. Dia meneteskan air mata dan saya juga kaget kenapa dia bisa nangis gitu loh. Jadi dia seorang muslim, tetapi waktu kami membagikan makan itu dia merasakan sesuatu dalam hatinya. Sampai dia berkata, apa sih kalau muslim ya bilangnya? Alhamdulillah, astagfirullah, atau pokoknya seperti itu. Jadi dia kayak merasakan sesuatu yang saya pikir itu adalah kasih yang ketika dia lihat, karena waktu itu kayak yang kami temui pertama kali adalah ada bapak-bapak lagi tidur di emperan jalan, dan ketika kami bawakan makanan, bapak itu langsung makasih, dia langsung buka makanannya dan dia langsung makan dengan lahap. Mungkin yang dia lihat, si supir Grab ini yang dia lihat mungkin menggugah hatinya. Nah saya dan suami juga waktu itu ya jujur saja ya, kami maksudnya di hati kayak oh Tuhan, ternyata ada ya maksudnya orang-orang yang seperti itu di jalanan. Nah akhirnya kami jadi ketagihan istilahnya ya. Ketagihan, kami merasa bahwa wow, hari itu sangat-sangat berarti ketika kita bisa memberkati orang-orang. Kami terus melakukannya, memang belum setiap hari, tetapi ada mungkin 1 minggu 2 kali. Nah kami melakukan itu secara rutin sampai Tuhan itu memberkati kami dengan rumah yang baru. Akhirnya Tuhan berikan kami 1 rumah di perumahan Dian Istana. Nah pindahlah kami ke daerah barat. Nah orang-orang yang di daerah timur yang selama ini kami beri makan, mereka sampai nangis-nangis, Pak duduk dulu, jangankan kami datang kan waktu itu bilang, Bu maaf, pamit ya Bu, kami akan pindah rumah. Pak tolong Pak, kalau boleh kasih makan kami lagi nanti ya, karena yang saya lihat dari orang-orang seperti itu, mereka butuh kepedulian. Memang satu kotak makan nggak seberapa sih bagi mereka mungkin ya, tetapi kalau kita datang dengan rasa peduli, itu yang kayak membuat mereka menjadi membuka hati untuk kita. Ayo datang lagi kayak seperti itu. Nah jadi pindahlah kami di daerah Surabaya. Nah kami masih melakukannya, saya dan suami. Kali ini sudah punya dapur sendiri, namanya sudah punya rumah. Jadi kami beli seadanya lagi, belum terlalu banyak, belum terlalu sebanyak sekarang di dapur umum ya. Tetapi yang kami lakukan adalah kami terus setia dengan perkara itu. Kami terus setia dengan panggilan hidup.
Jadi apapun yang kita perbuat hari ini jangan menunggu fasilitas dulu datang. Nah itu yang itu yang saya alami. Jadi terus aja punya hati yang mau memberi. Nah banyak sekali kisah-kisah ya Bu, yang ketika kami memberi banyak orang yang menangis, banyak orang yang sampai pernah ada satu ibu waktu saya beri makan itu dia sampai ambil tanganku, dia cium-cium sampai bilang matur nuwun, kayak bilang makasih banget sudah dapat makan. Karena saya mengalami bagaimana saya itu pernah ada di titik saya butuh makan dan ada orang yang memberikan saya makan. Kalau mau diceritakan, makanya itu akhirnya dibawa lagi untuk dikembalikan lagi kepada orang yang di posisinya ibu saat itu begitu. Iya, kalau boleh cerita dulu saya itu sebelum menikah saya banyak kali merantau lah. Saya suka merantau, saya suka tantangan. Jadi waktu masih single belum menikah itu saya kemana-mana. Nah waktu itu saya ada di Kota Malang. Di Kota Malang itu saya kos. Memang saya lagi kerja, training di sana. Dan waktu itu memang saya ada di satu sisi saya nggak punya uang. Namanya perantau kan, kadang anak kos juga kadang seperti itu, tiba-tiba nggak punya uang hari itu. Nah saya mengalaminya dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu saya memang nggak punya uang sama sekali. Selama 1 bulan nggak punya uang sama sekali, dan saya berharap, saya cuma bisa berdoa, Tuhan saya serahkan hidupku kepadamu dan aku percaya Engkau pelihara. Nah hari itu Tuhan menjawab doaku itu dengan cara ada tukang parkir di lingkungan pekerjaan saya itu di kantor. Dia sehari-hari parkir di depan parkir. Tetapi saya nggak pernah pengumuman waktu itu. Saya butuh makan, atau bawa papan. Saya butuh makan, enggak. Saya cuma bilang saja ke Tuhan, Tuhan, saya mau makan apa hari ini. Nah seperti itu setiap hari dalam 1 bulan. Nah anehnya tukang parkir ini dia tiba-tiba kayak nggak tahu, sebelum saya lapar dia sudah datang. Ini untuk kamu makan ya. Dia bawain ayam padang, nasi ayam padang dan nasi bungkus begitu Bu? Di kotak. Di kotak. Makanya hari ini saya bilang 1 kotak makanannya sangat berharga. Iya, karena saya mengalami itu. Jadi ketika saya dapat makanan itu, pas lagi lapar-laparnya, pas lagi nggak punya uang, itu benar-benar saya makan dengan lahap. Bahkan berapa banyak kali saya nangis. Tuhan, ini orang kenapa bisa? Dia bukan seorang Kristen, maaf dia dari seberang, maksudnya dari Muslim juga. Tapi kenapa orang yang seperti itu yang memberi saya makan? Maksudnya dalam bayangan saya kan orang Kristen yang memberi saya makan. Tetapi hari itu saudara kita, orang Muslim yang memberi saya makan. Nah itu sangat-sangat membekas di hati saya. Sehingga saya berjanji bilang, Tuhan, kalau satu saat saya mau diberkati, saya akan memberi makan orang-orang yang membutuhkan, terutama saudara kita yang Muslim. Itu yang menjadi hari ini ya, kalau mau dibilang awal kenapa saya punya hati juga untuk memberkati, memberi makan, karena itu ketika saya mendapat makanan, saya tahu artinya lapar, saya tahu artinya butuh, saya tahu artinya makanan itu sangat-sangat bernilai. Nah akhirnya hari ini jadi sudah ada di mana ya, di rumah, pindah di rumah. Kami melakukannya tahun 2019, selesai tahun 2020. Nah itu sudah masuk di awal pandemi ya. Bulan Maret waktu itu. Nah bulan Maret juga. Bulan Maret ini adalah itu berarti bulan yang bersejarah. Bersejarah banget memang di Dapur Umum Surabaya. Oke, jadi waktu itu tunggu saya ingat-ingat dulu ya. Jadi sudah 2 minggu pandemi kan. Awal bulan Maret itu saya dan suami ya seperti orang lain. Kami takut juga dengan COVID. Kami tidak keluar rumah, tidak melakukan apapun selama 2 minggu. Nah saya dan suami ini sudah terbiasa keluar, cari orang, beri makan. Sudah terbiasa seperti itu. Tiba-tiba 2 minggu itu hanya lihat dia lagi, terus tidur-tiduran. Kok rasanya hidup ini dilewatkan dengan kayak hari itu kok nggak berkesan ya, kayak nggak ada sesuatu yang kami bikin. Akhirnya saya dapat dari Tuhan, kamu harus tetap bergerak.
nanti kamu nggak usah turun, kamu bagikan saja dari dalam mobil. Akhirnya saya bilang ke suami, yang kata Tuhan kita harus tetap bergerak. Suami saya bilang, oh iya saya juga dikasih tahu begitu, jadi kita nggak boleh kalah dengan keadaan. Nah dia bilang seperti itu. Akhirnya waktu itu, tapi saya kasih pertanyaan, tapi beras di dapur kita tinggal 5 kilo. Saya bilang, itu beras tinggal 5 kilo, uang kita tinggal seberapa? Karena kan waktu itu sudah tidak keluar-keluar lagi ya. Dan kondisi ekonomi juga memang waktu itu saya dan suami memang sangat-sangat menurun. Jadi memang hidup dari mujizat. Akhirnya saya bilang, tapi tinggal 5 kilo gimana ini? Suami saya bilang, nggak apa-apa deh, kasih aja seberapa yang ada itu yang kita masak. Akhirnya saya masak. Waktu itu ada mami saya kebetulan ya. Jadi mami saya yang masak, bantu dan bagi seperti biasa. Kami bagi dari dalam mobil dan membagikan ke orang tanpa menimbulkan kerumunan. Kalau dulu kan kami berhenti di satu tempat dan panggil orang-orang datang dan bagi. Nah, masa pandemi kami hanya di dalam mobil. Ketika ada orang yang membutuhkan di pinggir jalan, kami membagikannya dari dalam mobil. Jadi masih safe, masih sangat-sangat tidak menimbulkan kerumunan. Itu yang kami hindari. Tapi selang berjalannya waktu, beras sudah semakin habis, kondisi dapur saya sudah semakin terbatas persediaan bahan-bahannya. Nah, saya mulai bilang sama suami, aduh yang ini tinggal ini, saya bilang gitu. Oke, kita panggil semua, kita sudah diberi Tuhan kuasa dan otoritas, kita perkatakan bahwa itu datang. Nah, berapa banyak kali saya dan suami itu mengalami yang seperti itu. Kondisi tidak ada, tiba-tiba kami berdoa bersama dengan anak-anak yang ada di rumah. Kami ajak mereka, ayo kita doa. Di dalam doa itu saya selalu bilang, beras datang, bahan makanan datang, bahkan saya sering bilang uang datang untuk membantu pelayanan kami. Saya sering bilang gitu. Akhirnya tiba-tiba ada mujizat. Suami saya dapat telepon, saya mau kirim 1 ton beras. Nah, itu mujizat pertama kali. Saya maksudnya bukan mujizat pertama kali dari awal ya, enggak. Mujizat pertama kali di pandemi. Di masa pandemi kami dapat bantuan 1 ton beras. Nah, tidak berhenti sampai situ. Tiba-tiba saya dapat WhatsApp, ada yang mau kirim 55 kg ayam. Terus ada juga bantuan, tiba-tiba ada yang kirim lele kalau nggak salah waktu itu sebanyak 300-an ekor. Di situ saya benar-benar mengalami sesuatu yang bagi orang itu mustahil, tetapi bagi Dapur Umum Surabaya yang hari ini sudah berjalan, kami melihat bahwa ya Glorious Journey, perjalanan demi perjalanan, bukan kekuatan manusia yang membawa semua itu, yang mengadakan semua itu, tetapi Tuhanlah yang mengadakan semua itu. Kita hanya perlu hati untuk mau karena saya dan suami secara usaha kami tidak punya, secara pekerjaan tetap tidak punya juga. Jadi memang hanya berharap kepada Tuhan. Nah akhirnya Tuhan juga luar biasa ya Bu, membuka jalan. Ada satu saudara kami ya, lagi-lagi Kak Matthew itu dia kan membeli satu rumah yang dekat rumah kami, hanya beda 2 rumah, dan itu saat ini dijadikan dapur umum. Nah itu bagi saya itu luar biasa, orang punya hati memberi satu rumah untuk kita jadikan dapur. Sementara saya kemarin sudah berpikirkan sama suami saya, yang ini dapur memang sangat-sangat sempit. Nanti saya kasih lihat fotonya dapur kami yang dulu ya. Ada satu dapur dan dia memang sangat-sangat sempit. Kalau masuk 4 orang saja di situ sudah nggak bisa bernafas mungkin orangnya ya Bu. Jadi memang benar-benar waktu itu dapur itu juga saya dan suami, Tuhan kami minta dapur yang besar, karena waktu itu saya lihat di Surabaya ini begitu banyak orang butuh makan. Jadi karena kami pernah keliling gitu ya, lihat tukang becak butuh makan, tukang penyapu jalan butuh makan, bahkan banyak pemulung yang butuh makan, yang butuh bantuan. Karena secara gaji sangat sedikit, secara penghasilan mereka sehari kerja untuk makan sehari. Kalau kita bisa kasih makan 1 kali atau 2 kali kan sangat meringankan, uangnya bisa dipakai bayar kontrakan.
Jadi dari dapur yang sempit itu tiba-tiba jadi besar. Bukan jadi besar, jadi muat, orang-orangnya jadi seberapa bisa masuk. Itulah dapur umum Surabaya yang hari ini banyak televisi juga liput ya. Banyak TV-TV, wartawan datang melihat. Nah, itu ada juga perjalanannya kenapa bisa seperti itu. Iya. Oke, berarti awal mula memberi makan ide dari dapur umum ini adalah pengalaman pribadi yang Ibu alami di Manado dulu, di Malang, Di Malang, di Malang ya. dulu pada saat 1 bulan penuh tidak punya uang untuk makan. Kemudian itu yang akhirnya membekas. Ibu bawa, setiap ibu dapat berkat, ibu akan melayani dan memberi bantuan kepada orang lain. Akhirnya terbuatlah dapur umum ini. Nah, dapur umum ini sebelum booming seperti ini pasti mengalami adanya kewalahan. Nah, itu boleh diceritakan Bu, awalnya di dapur umum ini muncul dari 1-2 orang mungkin yang bekerja sampai akhirnya terbentuk dapur umum. Awal Juli kita tahu bersama ya kondisi bangsa kita seperti apa, ada gelombang baru dari COVID-19 dan akhirnya banyak orang meninggal waktu itu. Banyak orang kehilangan, bahkan rumah sakit Surabaya waktu itu tutup, penuh. Jadi orang-orang akhirnya isoman di rumah. Mereka isoman di rumah dan banyak kali saya buka handphone, lihat berita, lihat begitu banyak orang yang menderita hari-hari itu karena kondisinya awal Juli itu PPKM, jadi semua pusat perbelanjaan ditutup kayak kayak tiba-tiba terjadi. Kenapa seperti ini? Saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa seperti ini? Nah, awal bulan Juli itu saya akhirnya dikasih satu kayak Bu? Kayak dikasih satu hati lah. Satu hati yang tiba-tiba di dalam hati ini bilang, kamu harus lakukan sesuatu. Kamu harus lakukan sesuatu. Nah, memang kita sudah mulai perjalanan dapur umum memberi makan pemulung, penyapu jalan, itu kan sudah rutin ya. Tetapi memberi makan orang isoman itu belum pernah. Nah, bulan Juni sebelumnya itu, jadi di dapur umum Surabaya melakukan pemberian makan juga sebanyak 5.000. Nah, itu ada ceritanya juga. 5.000 sebanyak 5.000 dibagikan di bulan Juni. Iya. Itu maksudnya kalau mau dipikir itu sangat-sangat terbatas. Waktu itu saya belanja pun itu mau belanja peralatan pun saya hemat-hemat gitu loh. Tuhan, kalau saya beli ini, maksudnya uangnya nanti cukup nggak untuk bahan-bahan dan lain-lain. Tetapi anehnya Tuhan selalu cukupkan. Nah, banyak juga pengorbanan dari teman-teman yang ada di dapur umum waktu itu, pokoknya banyak yang membantu lah. Nah, akhirnya di awal bulan Juli tiba-tiba di kamar saya iseng, saya bikin satu flyer yang simple banget, saya tulis di situ, bagi siapapun yang membutuhkan, yang sedang isoman di rumah, yang membutuhkan makanan, silakan daftar. Ada nama, ada alamat lengkap, ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Sesimpel itu, saya nggak mikir gimana nanti kalau ribuan, nggak kepikiran sampai situ. Cuma anehnya waktu itu ketika saya sebar di medsos saya, ternyata itu disebar juga oleh orang-orang. Teman-teman tersebarlah di WhatsApp dan lain-lain. Akhirnya saya dan suami memulai memberi makan pasien isoman dari yang 30 paket. Kami dapat orang yang daftar. Kebetulan waktu itu adalah nomor handphone saya, jadi saya sendiri yang handle. Orang yang daftar 30 untuk besok. 30 dan besoknya 75, besoknya jadi naik 125, besoknya lagi naik jadi 330. Ini saya semakin was-was nih. Waduh, kenapa bisa semakin hari semakin banyak, sampai ada di titik telepon kami itu tidak pernah bisa berhenti berbunyi. Saya nggak pernah menyangka waktu itu, Tuhan ternyata banyak banget ya orang yang sedang isoman di rumah. Nah, akhirnya saya bilang ke anak-anak yang tinggal di rumah, karena di rumah kami juga kan tempat berkumpul, bukan tempat berkumpul sih, tempat kami mendidik anak-anak. Saya bilang ke anak-anak yang ada, kita siap-siap, ayo kita pergi beli handphone untuk jadikan admin.
kita lakukan sesuatu. Jadi saya sudah bagi tugas, ayo kita bikin ini. Ternyata kewalahan saking ternyata banyak banget ya pasien isoman waktu itu. Satu admin kewalahan karena dia terima telepon misalkan halo dengan Dapur Umum Surabaya. Ketika selesai datang lagi handphone yang lain, sehingga banyak terjadi 3 kali itu kami ganti nomor karena chatting yang masuk sudah sampai 5 ribuan, nggak bisa kebaca. Akhirnya banyak orang juga yang salah mengartikannya, ada yang menyebarkan ini hoax, ini tidak benar dan lain sebagainya. Nah itu yang kami alami awal-awal bulan Juli itu. Oke, sempat terdengar berita bahwa ini hoax. Apakah sempat meruntuhkan semangat ibu dan tim pada saat menerima berita itu hoax, atau mungkin mencoba untuk mengklarifikasi, atau mungkin mengabaikan saja tetap berjalan? Apa mengalami posisi seperti itu? Iya, jadi banyak kali ada orang yang lapor, mereka forward ke saya pesan-pesan yang seperti itu. Bahkan ada chatting yang bilang mereka cari nama lah, cuman mau cari data lah, sehingga menipu dan lain sebagainya. Dan saya cuman berkata sih dalam hati saya bahwa nggak apa-apa, kebenaran yang akan terus menang. Kalau mereka menyebarkan kebohongan, ya itu pasti akan runtuh dengan sendirinya. Tetapi yang kami lakukan terus, itu malah menjadi semangat bagi kami, bagi tim kami. Ayo kita terus melakukan yang terbaik. Karena ada momen di mana masih pagi, masih sekitar jam 7, jam 6 gitu ya. Handphone sudah berbunyi. Tolong, saya butuh makan. Ini tetangga saya di sebelah ada anak-anak yang lagi nangis karena berhari-hari sudah tidak dapat makan, sudah tidak punya makanan. Karena ternyata orang tuanya sudah meninggal. Itu banyak kali terjadi, bahkan tengah malam itu kadang handphone kami masih bisa bunyi. Ada yang bilang, tolong bantu kami, ini kami butuh ambulans, kami butuh oksigen. Itu kalau mau diceritakan hari ini ya, itu tidak pernah berhenti teleponnya. Sampai akhirnya saya bilang ke teman-teman, kita lakukan yang terbaik. Karena ternyata makanan yang kita bagikan bisa jadi itu makanan terakhir yang mereka makan. Ada story juga, saya sempat melihat di Instagram Dapur Umum Surabaya bahwa ada chat yang mengatakan terima kasih, ini makanan terakhir yang dimakan oleh papa saya sebelum meninggal. Boleh diceritakan? Hari-hari itu saya lupa ya tanggal-tanggal berapa, tetapi memang hari-hari itu sampai 2-3 orang bisa meninggal. Jadi ketika kurir kami mengantarkan makanan, saya dapat laporan, Bu ini sudah nggak bisa, orangnya sudah meninggal. Padahal dia sudah kami sudah memberi makan selama 1 minggu. Bahkan ada yang ketika kurir kami datang, orangnya sudah baru dikuburkan. Nah itu benar-benar adalah story yang nyata, yang real, benar-benar tidak dibuat-buat. Jadi orangnya sendiri, keluarganya sendiri yang akhirnya melapor, makasih Dapur Umum Surabaya sudah membantu selama masa hidup. Jadi story-story yang seperti itu yang membuat kami waktu hari-hari itu. Karena gini, saya waktu itu posisinya sedang urus anak, Bu. Masih 2 anak kecil, 1 batita, 1 balita. Yang 1 umur 2 tahun, yang 1 umur 5 bulan. Dan saya masih menyusui eksklusif. Jadi saya pun hari itu tidur hanya 2-3 jam. Jam subuh itu saya sudah harus standby di dapur. Banyak kali kadang jam 4 subuh saya suruh anak-anak, kalian cari gas, kalian cari ini. Karena memang waktu itu kami belum tahu sistem bagaimana mengelola sebanyak itu. Karena ada 2.000-an dalam 1 kali bikin, dalam 1 kali masak. Dan kami pun kewalahan waktu itu. Tetapi ketika setiap kali mau tidur saya merenungkan, kelelahan itu tidak sebanding dengan orang yang menerima makanan itu adalah makanan terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Itu yang membuat saya, kadang suami saya bilang, sudahlah istirahatlah, kamu sudah terlalu capek. Tetapi ketika saya mau istirahat pun kayak nggak bisa kepikiran kayak gitu kan. Aduh, ada anak-anak yang kehilangan orang tua di depan mata mereka. Sampai tetangganya yang daftarkan, Dapur Umum Surabaya tolong kasih makan anak ini. Jadi story-story itu sebenarnya yang membuat hari ini
saya sangat bersyukur melewati itu sih, Bu. Ibu, tadi Ibu sempat bicara 1 hari memasak untuk 2.000 paket makanan. Pasti ada biaya yang tidak sedikit dikeluarkan. Boleh cerita Ibu, dananya Ibu masihkah mengalir di situ atau bagaimana? Jadi awalnya kan pakai dana pribadi yang awal Juli itu sebatas 200-300an itu masih pakai uang saya. Nah memang awal-awal itu saya juga kaget, ya gimana ini kalau sudah semakin banyak. Nah pas ribuan itu puji Tuhannya, Tuhan kayak menggerakkan satu Indonesia atau satu kota Surabaya ini datang menyumbang. Saya nggak ngerti itu caranya Tuhan. Ada yang tiba-tiba datang, itu bahkan bantuan tidak pernah berhenti waktu itu. Datang bawa beras, bawa telur, bahkan bahan-bahan bawang dan lain sebagainya itu datang. Saya nggak ngerti itu dari mana semua. Bahkan dari luar kota pun mereka datang, bilang, Bu kalau butuh sayur, butuh ini, tenang aja kami akan terus membantu. Itu perusahaan-perusahaan pun datang, mereka kasih kerupuk, kasih ini, jadi vitamin, obat-obat. Itu yang membuat kami, wow, luar biasa, Tuhan melakukan segala sesuatu di luar pikiran ya, di luar akal, logika, ya nggak mungkin juga kan, karena ketika saya hitung-hitung dalam 1 kali masak itu bisa 30-an juta habisnya. Dan karena waktu itu kami menggunakan jasa kurir, kami merekrut kurir, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, kita buka lapangan pekerjaan untuk mereka dan menggaji mereka gitu. Berarti sekarang sudah ada donasi, ada donatur lah ya, donatur bisa dikatakan donatur tetap ya, Iya. donatur tetap dan donatur yang sekali-sekali. Iya, sekali-sekali. Nah, untuk mengelola ini Ibu menghandle sendiri dengan suami. Belum lagi suami juga Bapak juga harus pergi ke tempat keluar kota memenuhi undangan mungkin. Nah, apakah ada sempat terpikir mau membuat satu perusahaan atau bagaimana? Jadi aku percaya sih segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Nah memang sebelum Dapur Umum ini booming, kami juga sudah mengurus pembuatan yayasan bersama dengan rekan-rekan kami. Nah pas awal bulan Juli atau pertengahan Juni, yayasan itu tiba-tiba keluar aktenya dan sudah sah, sehingga ketika Dapur Umum ini booming, awalnya menggunakan rekening pribadi saya untuk lebih untuk lebih tertata dan transparan dan orang-orang juga bisa percaya ya kan, supaya nggak ada simpang siur, oh ini ditransfer ke orang pribadi dan lain sebagainya. Mungkin nggak ada yang percaya, tetapi percayalah saya juga bisa mempertanggungjawabkan setiap donasi itu. Dan akhirnya sekarang sudah punya yayasan, yaitu Berkat Tuhan Bekerja, dan hari ini juga sudah ada kantornya, sudah ditata semua file demi file, sehingga segala sesuatu untuk kelangsungan Dapur Umum Surabaya kami membuat satu sistem supaya berjalan dengan sangat-sangat baik dan teratur, nggak ada lagi kewalahan sana sini, nggak ada. Sudah tersistem. Tersistem ya. Sekarang pemberitaan yang beredar bahwa banyak warga yang sudah sembuh dari COVID-19. Nah, apakah pemberian makan ini masih berlanjut programnya sampai saat ini atau bagaimana? Jadi memang awal bulan September ini sudah sangat-sangat menurun pasien COVID-19 ini, pasien isoman yang di rumah sudah sangat-sangat menurun, dan kami juga banyak mendapat pesan bahwa terima kasih Dapur Umum Surabaya sudah membantu di masa-masa sulit dan hari ini sudah sembuh. Nah itu menjadi sukacita tersendiri bagi kami. Aduh, semakin banyak yang sembuh, otomatis kami semakin bersyukur ke Tuhan bahwa sudah melewati masa-masa sulit itu. Jadi untuk kelangsungan Dapur Umum saya juga harus mikir, muter otak. Oke Tuhan, ini pasien isoman semakin sedikit. Sekarang kan tinggal 400 sampai 500 yang kami beri makan setiap hari. Nah, saya bilang, Tuhan apalagi yang harus kami lakukan? Nah, hari ini kami terus melakukan pergerakan kasih. Jadi sudah tidak lagi fokus ke pasien isoman, tapi kami sekarang fokus ke memberi makan juga orang-orang yang
saat ini cacat, mereka yang di PHK dan tiba-tiba memang sudah tidak bisa lagi mencari nafkah, kayak kondisi memang sudah sangat tidak memungkinkan. Itu sebabnya kami membentuk satu tim, yaitu tim investigasi. Nah, mereka ini yang khusus kru yang turun ke lapangan dan memastikan secara tepat bahwa benar ini cerita dari orang ini benar, dan kita butuh kita harus membantu orang itu. Jadi tidak hanya memberikan bantuan makanan setiap harinya, kami juga memberikan bantuan sembako setiap Seninnya. Dan kalau malam juga itu kami ada program memberi makan orang yang ada di jalanan. Nah, kadang kita tidak tahu bahwa ternyata malam itu banyak orang di jalan sedang membutuhkan juga makanan. Jadi mereka yang tidur di jalan, di balik gemerlap kota Surabaya, percayalah begitu banyak orang yang tidur di jalanan, di bawah kolong jembatan. Iya, jadi ternyata kita harus terus bergerak, tidak sampai berhenti sampai di pasien COVID, harus lakukan sesuatu kepada yang lain juga, agar semakin hari kita semakin berdampak ya bagi kota kita, bagi negeri kita gitu. Oke, jadi ada pemberian sembako dan pemberian makan juga kepada orang-orang di jalan malamnya. Begitu sibuknya kegiatan dapur umum Surabaya yang akhirnya membuat pasti ada menghadapi keluh kesah. Begitu. Bagaimana cara Ibu dan tim menghadapi keluh kesah yang dirasa aku sudah ini. Bagaimana cara Ibu dan tim mengantisipasi perasaan seperti itu? Jadi memang orang-orang yang turun di lapangan memang banyak kali lapor ya ke saya khususnya, aduh ini kadang ada yang sudah sangat-sangat sakit, untuk membeli obat saja sudah tidak bisa, dan dia bekerja saja sudah tidak bisa, sementara dia punya 3 orang anak yang masih kecil yang akhirnya tidak bisa sekolah dan harus bantu. Jadi keluh kesah dari warga itu pun tertampung di tim kami gitu loh. Nah, kami memang melakukan pendataan dan ada story-storynya kami rangkum, sehingga setiap keluh kesah yang mereka sampaikan ke kami itu juga kami olah bagaimana caranya. Selain tim kami memberi kekuatan lewat kata-kata motivasi dan doa juga, kami juga berpikir bagaimana caranya supaya setiap keluhan mereka bisa kami berikan solusi gitu loh. Berarti nanti di episode yang berikutnya saya akan menginterview tim investigasi dan tim dari Fogging mungkin ya Bu ya. Oh iya boleh. Siapkan timnya, kita akan mengupas tuntas mengenai kegiatan dapur umum Surabaya, baik itu pemberian makan warga isoman, investigasinya, bahkan saat melakukan fogging di rumah warga yang positif COVID. Baik Ibu, untuk tips dan triknya mungkin ya, bagi mungkin ada, pasti saya yakin percaya pergerakan yang dapur umum Surabaya sudah lakukan membuat tergerak setiap penonton saat ini, dan mereka ingin melakukan tapi bingung apa yang harus dilakukan. Ada tipsnya atau triknya mungkin Ibu, boleh di-share Ibu? Oke, yang punya hati ya untuk melakukan hal yang sama dengan yang kami lakukan, kalau dari saya mulai aja dulu. Seberapapun yang kamu punya, seberapapun yang saat ini kamu miliki, mungkin ya engkau hanya bisa beri makan 1 orang, ya nggak apa-apa, lakukan aja satu orang untuk 1 orang itu. Jadi ada Mother Teresa ya, di quotes-nya bilang, jika kamu tidak bisa memberikan makan orang ribuan, berikan ke 1 orang. Nah itu yang tips dari saya, beri makan semampunya. Apa yang ada padamu itu yang kamu beri kepada orang lain. Nah setelah itu kamu hanya butuh hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu diajarkan di semua agama. Saya percaya juga kita semua mau mengasihi sesama di sekeliling kita. Jadi punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah yang ketiga, jangan cari fasilitas. Karena ketika kita bergerak, fasilitas itu akan mengikuti dengan sendirinya. Banyak orang ingin memulai dapur tetapi harus ada fasilitas dulu. Salah. Harus bergerak dulu baru fasilitas mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian perbincangan kita mengenai Dapur Umum Surabaya, pergerakan yang mereka lakukan dalam memberi makan, bahkan memperhatikan, bahkan peduli kepada sesama. Ada tips dan trik pesan dari Dapur Umum Surabaya, lakukan, bergerak saja dulu, taruh belas kasih yang besar di hati, kemudian fasilitas akan mengikutinya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.